Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gua mau bahas recap berita yang mau menjelang pertengahan Januari 2023 ini. Ada apa aja sih sebenarnya? Dan emang mungkin ada keterkaitannya dengan basian-basian waktu zaman akhir tahun 2022 ya gitu ya. Terutama mungkin kasus FTX salah satunya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, gua tuh ngambil beberapa sumber dari 3 portal media ternama, kayak 3 artikel terbaru dari Coindex, 3 artikel terbaru dari Cointelegraph, dan juga beberapa artikel dari Decrypt.co ya teman-teman ya gitu. Jadi mungkin kita start aja. Nah, ini yang pertama itu FTX itu melayangkan tuduhan kalau Binance tuh nyediain dana 1 miliar dolar secara cuma-cuma untuk nge-bail out atau menolong action atau project-project yang mau bangkrut tapi berfungsi dan ada kliennya. Itu dianggap sebuah penipuan dan terlalu percaya diri ya gitu ya, terlalu mengada-ngada gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di artikelnya sendiri, ini tuduhan ini tuh karena nggak terima mereka ya dibangkrutkan dengan didam semua token FTT-nya gitu ya. Dan memang kalau di satu sisi ini memancing orang-orang, terutama regulator dan juga Department of Justice-nya di US itu untuk mencoba audit Binance ya gitu. Kok dia abis ngedam token FTT tiba-tiba punya dana 1 miliar dolar buat ngedanain project-project action lain yang mau bangkrut. Ada apa nih? Takutnya dananya malah dari hasil ngedam itu kali ya, sengaja ngancurin satu action untuk pura-pura invest di action lain ya. Itu spekulatifnya seperti itu. Bahkan di artikel yang lain pun juga ada yang ngejelasin ya. Nanti kita bakal ke sana. Ini yang kedua dari Coindex. Orang-orang ngelihat market di sentimen itu udah pada bullish ya, terutama untuk Bitcoin. Karena pertama, kalau di US sendiri mereka tuh udah mulai ada kesepakatan penurunan inflasi hingga paling rendah tuh di 2,5% ya, yang dimana konsumen inflasinya untuk pertambahan konsumsi dari Maret sampai Desember itu grafiknya mulai ada sedikit peningkatan ya. Jadi dari Maret sampai Agustus itu udah mulai turun di terendahnya di Agustus, dan mulai September sampai Desember itu mulai sedikit ada penaikan, meskipun sempat turun lagi di Desember ya teman-teman ya. Terus, nah ini yang lucu juga, ada trader untuk Ethereum, dia tuh pasang posisi arus bawah itu $400 untuk serok ya. Dan masalahnya pemasangannya itu nggak wajar ya. Ada 50.000 kontrak alias 50.000 posisi ya untuk menyeroknya, berarti banyak banget ya gitu. Dan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Ethereum kalau benar-benar ini tereksekusi dan bisa menyentuh sampai $400 Ethereum, berarti market tidak baik-baik saja. Dan mungkin kripto bisa tidak hanya volatil, tapi semua ekosistem di dalamnya itu akan terancam ya teman-teman gitu ya. Nah ini, dan ini dipasang di exchange dari Bit ya. Gua nggak tahu ini exchange dari mana, tapi yang jelas ini berani masang kontrak posisi sebanyak itu menimbulkan banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Apakah dia punya insight atau mungkin dia tahu sesuatu yang bakal bikin Ethereum turun ya. Ini di Cointelegraph itu start dari Rusia udah mulai ngebut CBDC-nya karena sanksi perang Ukraina, supaya mereka bisa bertahan di sanksi ekonominya dengan menumbuhkan ekonomi dalam negerinya ya. Jadi sistem paymentnya bisa lebih dipermudah. Mungkin juga CBDC-nya bakal membantu ketika mereka ingin bertransaksi untuk perdagangan luar negeri ya, yang dimana udah dibatasin oleh sanksi dengan ada CBDC ini ya gitu ya teman-teman. Juga ada blockchain layer 1 baru digunakan engine EVM, dan dia itu langsung ada include Oracle-nya yang untuk translate data antar blockchain maupun translate dari data luar blockchain ke dalam blockchain, dan sebaliknya itu udah native terinstall langsung di dalam blockchainnya. Dan blockchainnya sendiri namanya Flare, yang dimana nama engine-nya itu ini ya, Flare Time Series Oracle ya. Dan dia udah mulai airdrop tokennya itu di tanggal 9 kemarin ya nih. Dan kalau kita lihat di CoinGecko itu harganya setelah di airdrop itu 0,01 ya.
Ini masih kecil banget. Dan yang ngelisting exchange ya, yang di airdrop di exchange itu ada Bitstamp, Kraken, ada Bitfinex, terus Maxi Global, CoinEx dan lain-lain. Yang terbesar tuh udah ngelisting Bitfinex sama Kraken ya teman-teman ya. Dan trust score-nya bisa dibilang tinggi gitu ya, karena mungkin udah ada yang nunggu project ini yang nyoba testnetnya dari lama. Dan ini websitenya, dan juga nih block explorernya, mereka powered engine-nya dari Block Scout ya. Mungkin kalau ada yang mau dibahas lebih dalam tentang Flare Network ini, kalian komen aja di bawah ya guys ya, di YouTube. Salah satu perusahaan penyedia database yang terutama untuk kegiatan-kegiatan blockchain, Web3 dan kripto, Core Scientific itu disu ya. Dan lucunya disu oleh Celsius Network di filing dokumen kebangkrutannya Chapter 11 kalau di US, itu sebagai salah satu faktor menyebabkan keamanan data mereka bocor, sehingga mereka tidak bisa mengelola dana klien-klien platform mereka dengan baik ya, sebagai provider dari server untuk exchange dan juga aplikasi investment kripto Celsius ya. Nah, menurut gua sebenarnya ini accuse-nya juga cukup serius, karena Celsius udah bangkrut dan Alex Mashinsky-nya, si foundernya itu udah entah kemana gitu. Dan ada isu-isu dia juga udah pakai dana kliennya buat hahihi kabur gitu ya. Jadi sahamnya si Core Scientific ini ngedrop gitu ya, jadi turun 78%. Itu gila banget. Dan ini websitenya ya teman-teman ya, Core Scientific-nya nih. Nah, dia tuh lengkap ya, ada blockchain infrastruktur, node, bahkan untuk sewa mining mereka ada ya gitu. Bahkan ada block miningnya dia tulis di sini ya. Kita lanjut ke Decrypt ya. Nah, ini ada kaitannya sama artikel yang ini. Jadi si Binance ini mulai disidik-sidik oleh federal atau badan hukum di US itu karena setelah mereka ngedam FTT-nya tadi yang gue bilang, ternyata dia masih banyak dana kapital yang kelihatannya kok kayak nggak habis-habis ya. Dan mereka penasaran sumber dana mereka dari mana, apakah emang hasil menghancurkan exchange lain, ataupun memang Binance punya klien-klien yang benar-benar setia hingga dari trading fee-nya pun mampu mendanai tidak hanya Binance-nya aja, tapi bisa membantu untuk ekosistem kripto dan produk-produk project yang lainnya gitu ya. Dan mereka meyakini kalau misalnya si CZ ini tuh menjalankan bisnisnya nggak jujur ya, bahkan sampai ada 47 badan hukum yang udah request untuk audit ke si Binance ya. Ini gila banget gitu. Dan bagi Binance merasa kredibilitas Binance secara legal itu mulai dipertanyakan ya, karena mungkin model bisnisnya juga beda gitu ya dengan exchange atau broker kustodian pada umumnya ya, yang dimana pair liquidnya tuh ya benar-benar harus regulasinya tidak cuma 1:1 berbeda dengan di kripto ya. Nah, untuk Apple sendiri, mereka tuh udah mulai masuk ke metaverse, terutama dengan produk mereka yang sedang diuji coba adalah mixed reality headset ya. Dan bakal kurang lebih ini kuartal kedua ya, spring itu ya teman-teman ya. Dan mereka approach-nya itu pingin nanti dijual tester prototipenya itu $3.000 ya. Jadi emang premium ya produknya. Dan mereka pun juga approach di metaverse ya cenderung lebih konservatif, mempelajari kegagalan si Meta alias Facebook ya teman-teman ya gitu. Jadi mereka fokusnya memang di awal untuk AR dan VR, tapi mereka juga mau integrasi ke beberapa Web3 game yang udah existing ya, kalau dari artikelnya di sini yang gua baca. Nah, yang terakhir ini yang kontroversial di awal tahun ya, di awal tahun 2023 ini adalah penuduhan dari CoffeeZilla, salah satu YouTuber yang suka nge-expose scammer-scammer finansial maupun kripto. Itu menuduh kalau CryptoZoo game NFT punyanya Logan Paul itu scam ya. Dan dia tuh udah mulai melayangkan ancaman kalau misalnya si Logan Paul misalnya nggak ngaku dan emang admit aja kalau itu scam menurut riset dari si CoffeeZilla ini, maka bisa diproses secara hukum gitu ya. Dan memang videonya pun sempat keluar waktu di awal tahun, tapi udah di delete sama Logan Paul ya teman-teman ya. Dan Logan Paul tuh ngancem kalau penuduhan si
CoffeeZilla ini nggak masuk akal gitu ya. Memang ada beberapa kesalahan yang diakuin, kayak misalnya dia salah meng-hire developer yang ternyata developernya scammer, dan juga mungkin beberapa timnya yang ternyata kinerjanya tidak optimal gitu ya. Tapi dengan pengakuan dia seperti itu membuat orang-orang dan terutama fans-fans ya si Logan Paul itu jadi kurang yakin dengan dia gitu ya, malah mengindikasikan kalau emang dia niatannya mau nge-scam. Bahkan ada YouTuber yang ngebuktiin kalau game CryptoZoo-nya si Logan Paul itu bisa dibuat dari cuma berapa jam doang ya, dan ini ada videonya, nah bisa kita tonton, nanti gua kasih linknya ya teman-teman ya. Bahkan kalau kalian cek di YouTube Logan Paul CoffeeZilla ini tuh semua orang itu bakal ngebela si CoffeeZilla karena memang semua pengakuan si Logan Paul di video sebelumnya yang dimana dia delete ini di capture ulang ya, bahkan udah dijadiin video react sama banyak orang, itu memang menandakan kalau si Logan Paul ini cuma buat cash grab doang ya, atau sekedar bikin projectnya, ambil duitnya, that's it gitu ya. Nah jadi ya ini interesting way buat memulai 2023 ya untuk skena web3 teman-teman ya. Dan jangan lupa seperti biasa subscribe YouTube Decentra Boys. Semoga kalau misalnya kalian nanti mau ada review-review konten atau mungkin ada beberapa detail yang mau dibahas lebih lanjut, komen aja di bawah ya guys ya. Itu aja dari gua, Decentra Boys signing out. Let's go everyone.